Masa Wangsa Keling. Wangsa itu artinya bangsa, sedangkan keling artinya kuat. Jadi Wangsa Keling itu artinya bangsa yang kuat, yang dulu menguasai sampai ke Kamboja, Vietnam, Indochina, Thailand, Burma, Sri Lanka, India, hingga ke Madagaskar. Era atau masa kejayaan peradaban Indonesia ternyata terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman 1. Masa Wangsa Keling. Wangsa itu artinya bangsa, sedangkan keling artinya kuat. Jadi Wangsa Keling itu artinya bangsa yang kuat, yang dulu menguasai sampai ke Kamboja, Vietnam, Indochina, Thailand, Burma, Sri Lanka, India, hingga ke Madagaskar. Rajanya yang terkenal saat itu bernama Sailendra. Bahasa yang digunakan menggunakan huruf Pallawa yang modelnya menyerupai huruf Mesir kuno, Israel. Ada kesamaan yang menyolok antara huruf Pallawa dan Mesir kuno. Pusat pemerintahannya saat itu terletak di sekitar daerah Yogyakarta hingga ke wilayah Dieng. Makanya di Israel sendiri ada kabar bahwa mereka menyebut keturunan Moria, yaitu tiada lain adalah Gunung Moria yang ada di Dieng. Sedangkan Dieng itu sendiri artinya penguasa. Dari kata Dieng berubah nama menjadi Dahyang, yang berarti Dahyang atau penguasa. Setelah itu Wangsa Keling hilang beberapa abad lamanya, yang ditengarai dengan munculnya situs Dieng di atas maupun bangunan Candi Borobudur. Habisnya masa Wangsa Keling ini ditandai dengan bangunan Baka atau Baki, yang artinya kuburan atau berakhir, yang ditengarai dengan munculnya Candi Boko. 2. Masa Medang Kamulyan. Medang artinya kemajuan dan Kamulyan artinya kemuliaan atau kejayaan. Jadi zaman Medang Kamulyan artinya zaman atau eranya kemajuan, terutama dalam bidang keagamaan, di mana agama lebih dititik beratkan dalam sistem pendidikan terpadu, mulai dari tingkat lingkup kecil hingga lingkup besar. Istilahnya sekolah di agama. Dulu belum dikenal sekolah modern seperti zaman sekarang ini. Rajanya yang terkenal adalah Ratu Boko, yang merupakan cikal bakal munculnya huruf-huruf Sanskerta, yang dikenalkan pertama kali oleh Aji Saka. Kemudian huruf-huruf tadi bergeser menjadi bahasa Sanskerta. Jadi Sanskerta itu asli murni berasal dari Indonesia, bukan berasal dari India. Di India tidak ada kata-kata sang. Lebih dekat lagi ke Cina ada contoh misal Chiang Kai-shek, dibacanya sang. Sang itu bahasa kita, ya bahasa Saka. Sedangkan Aji Saka sendiri merupakan gabungan dari kata Aji dan Saka. Aji artinya sesuatu yang dihormati, dan Saka itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya tiang, caga atau penyangga. Dan kalau bergeser ke Cina menjadi tiang atau Tuhan, jadi Aji Saka artinya sesuatu yang dihormati karena Tuhan atau segala sesuatunya mengacu pada Tuhannya yang sangat dihormatinya. Huruf-huruf yang dipakainya adalah Sanskerta, di mana kerta itu artinya 4. Dari kata Wangsa lalu bergeser menjadi Sang. Jadi Sanskerta itu maksudnya adalah 4 bangsa yang meliputi bangsa Cina seperti Cina sendiri, Vietnam, Laos, Kamboja yang kesemuanya terkenal dengan bangsa Jin.
Birma hingga Thailand terkenal dengan bangsa Thai, Madagaskar, Sri Lanka, India, dan seterusnya hingga Mesir terkenal dengan sebutan bangsa Afrika. Jawa, Sumatera, Papua hingga Kepulauan Polinesia dan Hawaii terkenal dengan sebutan Bani Jawa. Dari keterangan di atas maka jelaslah bahwa Sanskerta sangat kuat pengaruhnya di wilayah Sri Lanka maupun India hingga saat ini. Dari keempat bangsa itulah jika digabungkan menjadi satu menjadi istilah Nusantara atau Nuswantoro. Nusa artinya pulau dan antara artinya jarak. Maknanya adalah bangsa yang hidup di banyak pulau-pulau yang tersebar mulai dari Kepulauan Polinesia di ujung timur hingga wilayah Madagaskar ataupun Afrika. 3. Masa Kahuripan. Dari masa Medang Kamulyan lalu bergeser menuju era bangsa Kahuripan. Kahuripan itu artinya kehidupan, yang ditengarai dengan rajanya yang terkenal yaitu Hayam Wuruk Brawijaya III, yang juga disebut-sebut atau terkenal dengan sebutan Jumadil Kubro dalam makamnya di Troyolo, Triwulan, Mojokerto. Maksud dari kata Jumadil adalah Jum'ah atau Jumat yang artinya berkumpul bersatu, dan Kubro yang artinya besar. Jadi Jumadil Kubro tersiratnya adalah berkumpulnya suatu yang besar, atau dalam istilah bahasa Sanskerta disebut Sumpah Palapa. Ya, dengan Sumpah Palapalah Raja Hayam Wuruk sanggup menyatukan kembali kerajaannya yang dulu sempat jaya di masa Medang Kamulyan menjadi kenyataan di eranya, menyatukan kembali Nusantara ini yang dulunya tercerai-berai menjadi beberapa kerajaan atau wilayah kecil. Dan patihnya yang terkenal saat itu adalah Patih Gajah Mada. Itulah era atau masa kejayaan peradaban Indonesia yang terbagi menjadi 3 zaman. Kalau kita melihat antara masa yang satu dengan lainnya akan kelihatan perbedaannya sebagai berikut. 1. Masa Wangsa Sailendra lebih dititik beratkan kepada faktor individu dalam olah penyatuan jiwa dengan Tuhannya. Makanya dalam masa ini lebih condong atau setara dengan pengajaran ala Nabi Musa. 2. Masa Medang Kamulyan, agama sudah dijabarkan atau disebarluaskan ke 4 bangsa besar di dunia, Sanskerta. Makanya makna Medang Kamulyan berarti era atau masa keemasan, kemajuan. Pertanyaannya adalah, Gunung Padang yang saat ini lagi diteliti oleh tim terpadu mandiri itu masuk era atau masanya siapa? Apa benar masuk zamannya Medang Kamulyan? Nantikan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam kebajikan. Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Om Swastiastu.